Selamat pagi, Pak Wasino. Saya Andrew Theophilus dari SIB dengan NIM 825240036 akan mempresentasikan bagaimana Enterprise Architecture atau EA dapat diimplementasikan untuk mendorong kemajuan industri game di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi dan integrasi sistem yang semakin kompleks. Untuk saya sendiri, Randy Hermawan, Jovan Ismail, dan Rahadian Rasyad Anggara. Latar belakang, game bukan hanya hiburan, tapi industri yang bernilai ekonomi tinggi. Tahun 2024, 192 juta pengguna, USD 2,1 miliar nilai pasar. Teknologi seperti Web 3.0, blockchain, dan NFT mendisrupsi industri. Perkembangan industri game di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari transformasi digital dengan ratusan juta pengguna dan nilai pasar miliaran dolar. Industri ini menjanjikan potensi besar, namun juga menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan sistem yang belum terintegrasi. Tujuan penelitian: menganalisis perkembangan industri game, menjelaskan penerapan EA dalam sistem industri game, dan menyajikan solusi untuk integrasi sistem dan pertumbuhan industri. Tujuan utama kami adalah menganalisis perkembangan ini dan melihat bagaimana enterprise arsitektur bisa menjadi solusi terstruktur untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Metode penelitian, pendekatan kualitatif, teknik, studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel. Fokus, analisis dan interpretasi makna. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data dari literatur dan jurnal untuk mendalami bagaimana penerapan EA dapat mengakselerasi kemajuan industri game. Sejarah perkembangan game dimulai dari tahun 1950-an di Manchester, Princeton, dan lanjut ke tahun 1970 sampai 1990 di era arcade dan konsol seperti Pong, Sonic, dan Nintendo. Di tahun 2000-an, terdapat MMORPG dan FPS yang mulai masuk ke Indonesia. Game berevolusi dari sekedar hiburan menjadi industri besar di Indonesia sendiri. Sejak tahun 2000-an, jenis-jenis game seperti MMORPG dan FPS mulai menjadi populer. Industri game di Indonesia. Terdapat 43,7 juta pemain yang aktif. Mobile game lebih dominan sebanyak 55%. Terbanyak peluang kerja seperti e-sports, content creator, dan juga game developer. Pertumbuhan pengguna internet dan dukungan dari pemerintah seperti program Game Prime juga memperkuat ekosistem game lokal. Tapi, dominasi developer asing tetap menjadi tantangan yang serius. Dampak dari game online. Dampak positif, melatih kognitif, kerja sama tim, dan juga kreativitas. Dampak negatif, kecanduan, penurunan akademik, dan juga gangguan sosial. Game memiliki dua sisi, bisa sangat bermanfaat jika dimainkan secara bijak, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan juga pemerintah.
Enterprise Architecture atau EA, rencana induk sistem TI organisasi, menyediakan struktur bisnis, aplikasi, data, dan teknologi, mendukung pertumbuhan, keamanan, efisiensi. Disinilah peran EA menjadi penting. EA memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur agar seluruh sistem dalam industri dapat berjalan secara terintegrasi dan juga efisien. Struktur EA di industri game. Business layer, pemain, developer, sponsor, dan event organizer. Application layer, platform distribusi, leaderboard, dan juga top up. Data layer, data pemain, transaksi, dan komunitas. Dan yang terakhir, teknologi layer, server, cloud, keamanan, dan juga backup. Setiap lapisan EA mempunyai perannya masing-masing yang sangat penting. Misalnya, application layer memiliki pendukung ribuan bahkan jutaan transaksi per harinya. Sedangkan teknologi layer dapat menjamin akses dan keamanan seorang pengguna. Tantangan dan peluang. Tantangan. Infrastruktur yang lemah, literasi digital rendah, implementasi IA yang masih sangat mahal. Peluang. Dukungan pemerintah, potensi pasar besar, dan banyak tenaga kerja muda digital native. Tantangan ini dapat diwajib dengan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur dan edukasi digital EA dan juga bisa disesuaikan skalanya untuk KM UMKM lokal. Kesimpulan, perkembangan industri game di Indonesia menunjukkan potensi yang luar biasa, baik dari segi jumlah pengguna, kontribusi terhadap ekonomi digital, maupun penciptaan lapangan kerja baru. Dengan lebih dari 190 juta pengguna dan nilai pasar yang mencapai miliaran dolar, industri game menjadi sektor strategis yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa tantangan serius, seperti rendahnya literasi digital, minimnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada developer luar negeri, serta sistem manajemen yang belum terintegrasi. Hal ini menyebabkan alur informasi dan proses bisnis dalam industri game belum efisien dan seringkali terfragmentasi dan rawan terhadap kehilangan data, kodifikasi, serta inkonsistensi. Sila enterprise architecture menjadi solusi utama. Ini bukan hanya tentang teknologi, melainkan kerangka strategis yang menyatukan proses bisnis, sistem aplikasi, data, hingga infrastruktur teknologi dalam satu cetak biru yang terintegrasi. Dengan penerapan AI yang tepat, industri game di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional pengembang dan publisher lokal, mengurangi ketergantungan terhadap platform luar negeri, memastikan keamanan dan integritas data pemain dan transaksi, mendukung pertumbuhan ekosistem e-sport secara profesional, memfasilitasi distribusi dan pemasaran digital yang lebih terstruktur. Dalam struktur EA, bisnis bisnis, application, data, dan teknologi layer memiliki kontribusi yang penting. Misalnya, bisnis layer mengatur peran pemain, pengembang, hingga sponsor. Application layer menyatukan platform distribusi, sistem turnamen, dan juga layanan komunitas. Data layer mengelola seluruh informasi pengguna dan teknologi layer menjadi fondasi sistem agar
tangguh, dan scalable. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, insentif terhadap developer lokal, dan penerapan EA secara bertahap, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi konsumen game, tapi juga produsen dan pemimpin pasar di tingkat regional, bahkan global. Industri ini bukan hanya sektor hiburan, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam membangun ekonomi digital yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga informasi ini dapat membuka wawasan mengenai pentingnya peran arsitektur enterprise dalam mendorong pertumbuhan industri game di Indonesia.